agama atau kamu bukan muslim mungkin ya? Si Serti ini mengatakan sebagai kecerdasan intinya aturan agamanya katanya. Jadi dia nggak menyimak. Dia nggak menyimak apa yang kita bahas. Kan oknumnya mengatasnamakan. Tapi ini si Serti MUA ini nggak tahu saya dia orang apa dia. Sebentar. Orang apa kamu Serti MUA? Saya tidak memiliki informasi detail tentang latar belakang Serti MUA. Mungkin kamu bisa mencari informasi lebih lanjut dari sumber berita atau ya, karena banyak oknum-oknum yang memakai aturan itu dengan seenak jidat, ya. Jadinya otomatis orang yang kurang cerdas akan menilai bahwa agamanya seperti itu. Padahal tadi udah diedukasi sama saya. Sudah saya edukasi, justru di agama itu malah dilarang, malah dikasih peraturan yang ketat. Tapi karena otaknya nggak nyampe, akhirnya menyalahkan agamanya. Lucu ya, manusia tuh memang bebal otaknya. Jadi manusia itu gampang ngambil sesuatu yang enak buat dirinya sendiri, terus pura-pura bodoh, nggak mau tahu sama ayat-ayat yang lain, yang diambil satu ayat hanya buat kepentingan dia sendiri. Dan membuang ayat-ayat yang lain yang memang sebenarnya itu yang harusnya lebih diperhatikan. Pertama, tidak berbohong. Kedua, tidak menipu. Ketiga, tidak berzina. Keempat, bisa jaga matanya, bisa jaga auratnya, nafsunya, syahwatnya. Padahal tahu, tapi pura-pura bodoh. Kenapa? Karena udah kalah sama Jin Dasim. Udah kalah sama Jin Dasim. Kamu tahu Jin Dasim nggak? Saya tidak menemukan informasi tentang Jin Dasim dalam konteks perselingkuhan atau hal tersebut ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, penting untuk melihat ajaran secara komprehensif dan tidak memilah-milih untuk membenarkan tindakan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Jin Dasim itu loh yang menggoda orang untuk melakukan perzinahan, perselingkuhan, menghancurkan rumah tangga. Istilah Jin Dasim sepertinya bukan istilah umum dalam konteks yang kita diskusikan ya. Namun, godaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan aturan memang bisa datang dari berbagai sisi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan terkait hal ini? Coba cari Jin Dasim. Ini berlian sayang, bukan moissanite. This is diamond. Sepertinya ada kebingungan. Jin Dasim dalam konteks ajaran Islam merujuk pada salah satu jenis jin yang dipercaya menggoda manusia dalam urusan rumah tangga. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan terkait hal ini? Nah itu, Jin Dasim sekarang lagi gacor dia, banyak banget yang kegoda. Ini guys. Dalamnya ada namanya guys, ada inisialnya. Mohon maaf, saya tidak dapat memproses informasi atau menanggapi dugaan spesifik tentang inisial atau individu tertentu. Sorry. Kamu cari tahu aja tentang Jin Dasim dalam Islam. Baik, jika tidak ada hal lain, saya harap diskusi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berbagi pandangan. Belum, saya mau tanya Jin Dasim. Jangan dikecilin, volumenya gedein. Jin Dasim itu dalam Islam siapa dia? Dalam ajaran Islam, Jin Dasim dikenal sebagai salah satu jenis jin yang bertugas mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mereka berusaha menciptakan perselisihan dan kebencian antara suami istri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan terkait hal ini? Ya, itu udah cukup. Aku mau ngobrol lagi sama ini ya, follower aku yang lagi nonton live. Thank you.
Itu tadi namanya jin dasim, ya kan? Jadi orang-orang yang ngotot nih lagi pada ini ya sayang, apa namanya, adu bacot gitu ya kan, argumen. Oh, kenapa harus lapor istri? Kenapa harus lapor istri untuk nikah lagi? Silakan aja nikah aja. Udah otaknya udah nggak dipakai itu mereka itu. Kenapa otaknya nggak dipakai? Bayangin nggak kalau kamu bisa punya aturan seenak jidat, nggak mau ngikutin aturan yang ada di negara kita ini, hukum yang ada di negara kita ini. Hukumnya itu pakai kompilasi agama Islam loh. Udah dengan kitab, dengan sunnah, dan ada ijtima ulama bahwa istri harus tahu. Gunanya apa? Simple. Kalau beranak, istri-istri lu yang baru itu, anak lu nggak kena incest nanti. Kenapa? Kenapa lu mesti nggak kasih tahu istri? Takut. Gak mau diceraikan sama istri yang pertama. Terus lu masuk ke kampung 1, ke kampung 2, ke kampung 3, ke desa 4, ke desa 5, lu ambil semua di perawan-perawan di situ. Lo sirihin semua sampai pada beranak pinak. Tiba-tiba toto gede lu mati misalnya, tanpa ada yang istri pertama tahu, istri kedua juga nggak tahu, ketiga, keempat, kelima saling nggak tahu. Karena buat nutupin si ulah cabulnya itu, akhirnya pada beranak, tiba-tiba kuliah bareng, kakak adik jatuh cinta, saling ketemu. Tapi karena nggak tahu mereka itu mempunyai bapak yang sama, kawinlah mereka itu. Akibat ulahnya siapa? Kalian-kalian yang udah bilang nikah siri nggak usah pakai lapor. Kedabrus kamu, ya, nggak tahu diri. Bukannya berpuasa untuk nahan syahwat, malah kawin, nyebar anak di mana-mana. Enggak perlu pakai kasih tahu istri, kasih tahu, jadi bisa tahu siapa keturunannya. Benar-benar manusia yang picik dan manusia tidak gentle ya, tidak pengecut itu. Tinggal ngomong aja ke istri, ngumpet-ngumpet di belakang Mak Dekipe. Iya, pakai bilang pakai atas nama agama. Muka lu gue siram pakai cucian piring kotor, ha? Lu yang ngebela-bela insan. Pakai bilang boleh nggak, bilang istri kawin lagi, muka lu gue siram pakai air cucian. Kalau beranak dia gimana? Dikasih kesempatan begitu, dibelain begitu. Kok kan nggak tahu nafsu dia seberapa? Bukan kau kasih ajaran yang benar-benar untuk stand up as a man, tanggung jawab lu, ceraiin dulu istrinya, kan gitu. Baru lu kawin bikin akte yang jelas, pakai binnya lu, nama keluarga lu tuh. Ini nggak apa-apa kok, nggak usah pakai ngomong apa. Membudidayakan kebohongan, membudidayakan ikan kali ah. Membudayakan, saking gue geram gue si insang itu. Anak bocil kayak begitu jangan lo kasih muka. Malah dukung lagi. Malah kau kalian dukung lagi. Nah, belum penyakit kelamin, betul. Belum penyakit kelaminnya. Kita yang nikah baik-baik ini pakai ijab kabul, kita daftar dulu ke KUA. Dari KUA penghulunya bilang apa? Silakan dulu kamu ke rumah sakit tes darah dulu ya. Dapatkan sertifikat untuk, mana sih sertifikat kita tuh yang di dalam yang ya? Bentar guys, gua ambilin sertifikat untuk nikah yang baik-baik. Kalian tap layar. Iya, udah gua bacain, Aries, udah gua bacain.
Penyakit kelamin kapan mati? Udah gue bacain. Lu mau nyumpahin si Insang? Hah, Aries, lu sumpahin si Insang? Mati dia nanti. Si Insang itu, insang ikan itu. Mau kena penyakit yang mana? Gonore, HIV, mau yang mana? Sipilis, insang ikan sapu-sapu. Mau kena penyakit kelamin yang mana? Kau pikir orang yang nggak setia itu nanti nggak bakalan melakukan asal kau tahu ya. Kalau udah pernah selingkuh, bisa ngengkes ke suami orang, dia bakalan ngelakuin lagi ke siapapun. Begitu juga lu. Kenapa? Karena emang udah gak punya pakem dari awal. Setan itu udah masuk ke dalam pori-pori kalian, ya. Sudah masuk sampai ke dalam pori-pori kalian. Karena kalau orang yang punya iman betul, nggak mau ngengkes, nggak mau. Jangankan ngengkes, begitu ada rasa ser aja langsung istighfar, astagfirullahalazim. Tatapan mata aja begini, laki ketemu laki nih, apalagi laki yang pakai susuk ya, yang ngelmu, itu ada energinya masuk, saya bisa rasa. Itu langsung saya istighfar, astagfirullahalazim. Jadi nggak sampai ngengkes, belum sampai ngengkes, energi busuknya laki-laki yang mau menggoda saya karena pengen terkenal, karena mau nempel, karena bisa ada peluang bisnis, karena pengen mengganggu rumah tangga saya sama suami, saya tangkal pakai istighfar. Paham kau? Jangan menormalisasi perselingkuhan ya. Kalau kau nggak bisa jaga, kau punya syahwat, kau aja yang koit sendiri. Ngapain kau ceblos sana ceblos sini? Pindah lagi, masuk sana masuk sini. Kau pikir itu nggak ada energi yang diserap? Kalian tahu nggak guys, yang namanya manusia ini kalau udah berpasangan, kita melakukan yang namanya satu tubuh ya. Satu tubuh, tahu kan? Itu nggak cuma yang namanya fisik loh, ada energi yang masuk. Itu kalau laki kita kemana-mana, aduh Tuhan, kotor banget di badan kita, berasa say. Apalagi dia ngelakuinnya sama yang pakai susuk, itu langsung nempel masuk ke pori-pori darahnya dia. Habis itu dia main sama kita lagi, ampun kita habis kita guys. Entah yang gatal, entah yang aduh, sumpah guys, gila itu. Itu gila itu guys. Itu nempel semua barang itu. Makanya kita kalau mau melakukan itu sama suami, sama istri, doa dulu kan. Itu buat ngebersihin tuh. Ngebayang gak sih lu? Dia keluar pakai nafsu syahwatnya dia sikat perempuan di luar. Itu perempuan di luar udah pakai susuk, udah pernah juga 2 hari 3 hari yang lalu sama laki-laki yang lain. Masuk semua di badan dia. Allahu Akbar, innalillahi. Itu yang namanya energi kotor begitu berasa guys di badan guys. Berat banget di badan. Lu yang masih bocil cuman taunya coblos doang, gak usah banyak bacot lo sama gua. Mana tadi si Aries tadi? Ya, jangan kau bandingkan sama orang yang katanya, oh daripada punya penyakit kelamin mendingan nikah lagi. Lu syahwat, lu puasa. Bukan lu malah jabanin syahwat lo itu, puasain, dipuasain. Kotor itu energinya, kau tahu. Nyatu itu, apalagi yang perempuannya pakai susuk, pergi ke dukun juga. Ya, abis main sama laki minggu lalu, masuk semuanya ke badan lu. Lu pulang bawa kasih masuk ke istri. Hancur babak belur kita. Di rumah kita sholat, kita bersihkan, kita mandi garam, masuk lagi setannya. Nggak bisa saya nggak bisa sabar itu. Ada yang harus saya sampaikan, mumpung saya ada di sini.
Biar tahu itu ilmu energi itu kayak apa. Biar nggak main-main cuma mau bersatu badan aja. Bersatu badan aja yang dipikirin. Gak pikir resiko penyakit jelas, kuman, virus, herpes, jamur. Jamur apa tuh? Klandiva apalah itu yang bikin kita discharge. Kalau istri udah mulai rasa gatal-gatal ya, terus tiba-tiba keluar bening-bening, lama-lama jadi seperti susu, langsung ya, baru masih bening aja tuh, masih bening tapi gatal aja, langsung pergi dokter. Suami gedabrus nggak tahu diri. Jangan sampai kalian kena cervix. Apalagi udah jadi susu. Udah susu gatal lama-lama ijo. Aduh parah, itu bahaya sekali guys. Itu baru yang bakteri bisa kelihatan mikroskop. Belum yang energi setannya. Kayak gitu kau bilang boleh nikah. Nggak usah pakai kasih tahu istri. Mak dekipe. Kalian ini pakai ilmu apa sih? Kau pikir kita ini apa? Cangkang. Kita ini manusia. Kita mau demand apa? Kesehatan badan kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita dinikahin sama laki-laki. Bukan juga minta private jet. Bukan minta berlian 5 karat. Lu aja setia, jaga itu sosis lo. Sama-sama kita ngebangun rumah tangga kaya bersama. Kok malah sosisnya kemana-mana, pulang bawa penyakit. Kayak begitu disokong, disupport, dibilang boleh lagi. Gila kalian. Betul kalian. Nggak pakai otak kalian. Bayangin kalau istri nggak tahu. Anak bececeran di mana-mana. Tiba-tiba anak gede SMA sama SMA ketemu, yang satu Jakarta, satu Medan. Mereka pacaran, tiba-tiba udah terjadi hubungan. Baru tahu itu bapaknya sama. Otaknya kalian tuh di mana sih? Parah sekali nih. Yang dipikirin cuma syahwatnya aja. Nggak mikirin kesejahteraan anak, keselamatan anak. Otaknya ini semua error kalian. Betul-betul error sekali. Iyalah, ada penyakit kelamin. Mending cuma penyakit kelamin. Yang masuk ke dalam darah itu lebih parah. Yang bisa menyebar lagi, menular sekali. Disiksa juga cara meninggalnya, nggak langsung lagi, pelan-pelan. Itu yang penyakit 3 huruf itu hanya untuk memperlihatkan betapa harus menjaga aurat ini nih. Kok bisa-bisanya gitu loh orang-orang yang mendukung pernikahan tanpa ngasih tahu istri, pernikahan berikutnya nggak ngasih tahu istri. Otaknya tuh di mana? Bener-bener keterlaluan. Ya guys, parah itu.